awal opening aja tuh teman-teman udah semangat dan excited banget. Kan buat aku jadi semangat juga buat nyampain materinya. Kadang video yang lagi trend atau viral kan karena kan itu video yang sering kita cari, tapi dikarenakan teknologi itu menawarkan sebuah produk baru. Nah ini kan pertama kali kita melakukan sosialisasi secara online ya. Jadi aku agak takut sama reaksi dari teman-teman ntar. Tapi ternyata dari opening aja mereka udah excited dan semangat banget. Kan bikin aku jadi semangat juga untuk nyampain materinya gitu. Kalau kita suka ya kita like, kalau kita lanjut nonton, dan kalau kita nggak suka kita bisa stop. Nah, teman-teman, jadi kan tadi Zova udah ngejelasin nih tentang tren TikTok dan ternyata tren TikTok tuh punya dampak loh ke budaya termasuk budaya Indonesia gitu. Pas awal-awal sih aku agak nervous ya, karena kan kita ngebahas tentang tren TikTok sama budaya Indonesia dan kebetulan bagian aku tuh ngebahas tentang relasi antara keduanya. Jadi aku agak takut teman-teman bosan atau cara penyampaian aku yang kurang baik. Tapi ternyata feedback dari teman-teman itu benar-benar bagus banget, sangat positif, mereka juga aktif. Jadi aku juga ikut senang dan excited juga pas nyampein materi. Nah, pasti kalian ya dan aku juga sebagai masyarakat Indonesia pasti tahu dong tentang beberapa kebudayaan dari Indonesia. Misalnya kayak lagi aku taruh nih di slide ini kayak ada wayang, wayang Bali, gamelan. Terus ada kalian tahu juga masih kalau ternyata bersikap ramah itu termasuk budaya Indonesia. Karena kan budaya itu yang pada hakikatnya adalah suatu hal yang turun-temurun ya di suatu kelompok masyarakat. Nah, dari kedua materi itu, teman-teman kira-kira udah dapat gambaran belum sih? Kira-kira apa sih, kenapa sih kok dibahas dua-duanya gitu loh? Wah, nggak nyangka banget sih, ternyata respon dari teman-teman tuh rame banget. Ternyata semuanya pada aktif. Apalagi ada Kak Ilham, ada Kak Aisyah, ada Kak Ilhami. Wah, itu kan awalnya mikir tuh udah kayak online tuh pasti sepi deh, pasti nggak ada yang mau diskusi deh, dan ternyata semuanya pada nanya-nanya, ada yang memberikan pendapat, bahkan aku sendiri sebagai pemateri mendapatkan ilmu baru dari pendapat teman-teman gitu. Kenapa dua-duanya dibahas barengan gitu. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak antara dua materi itu relasinya apa? Halo semuanya. Jadi kemarin kita udah ngelaksanain nih gimana PKN kita kemarin ya. Bener banget. Dan ternyata dari antusias dan hasil saya juga kelihatan nih kalau anak-anak kelas E itu udah ternyata aware sama tren di TikTok dan pengaruhnya terhadap budaya sendiri. Bener banget, selama pemaparan materi pas sosialisasi juga mereka bener-bener sangat antusias dan juga sangat aktif dalam memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan juga, terus kerjain kuis dan juga main games lah. Pokoknya mereka tuh sangat banget. Jadi kesan-pesan PJBL kemarin itu seru banget, walaupun ini kan online ya, kita nggak tatap muka, tapi ambience-nya tuh bagus banget karena dari pembawaan MC dan juga moderatornya enak banget untuk reach out ke kitanya. Jadi itu seru banget, dan apalagi kita kan disuguhi beberapa games gitu kan. Ada sesi interaktifnya juga, jadi kita juga ikut aktif dalam PJBL kali ini. Sebelum kita mulai pemaparan materinya itu, kita melakukan tes untuk mengecek seberapa jauh pengetahuan audiens kita dalam menggunakan TikTok sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya-budaya asli Indonesia. Karena yang kita tahu banyak budaya-budaya Indonesia yang mungkin sudah mulai terlupakan atau hampir sepenuhnya hilang karena ditelan oleh zaman. Setelah kami melakukan edukasi, kami membagikan post-test kepada audiens untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang topik yang kami pilih. Hasil yang diperoleh adalah sebagian besar dari audiens sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia lewat aplikasi TikTok. Ya, tadi senang banget sama hasil sosialisasinya. Sosialisasinya sejauh ini berjalan dengan lancar. Melihat dari respon teman-teman dan audiens juga bagus banget, mereka aktif dan emang bisa dilihat dari ekspresi teman-teman tuh penasaran sama materi yang kita bawain, dan juga sejauh ini dari hasil post-testnya juga mendukung, dan semoga PJBL ini bisa terus berjalan dengan lancar. Setelah melihat respon partisipan melalui post-test, mereka memiliki hasil yang sangat positif. Mereka setuju dengan materi yang kami sampaikan.
yaitu memanfaatkan TikTok sebagai media untuk melestarikan budaya Indonesia yang mulai redup. Mereka juga mau berkontribusi untuk melestarikan budaya Indonesia yang mulai terlupakan dan juga diakui oleh negara lain tersebut. Kelompok kami baru saja menyelesaikan PJBL dalam bentuk sosialisasi. Audiens kami adalah teman-teman kelas E Ilmu Komunikasi UPNVJ angkatan 2023. Materi dari sosialisasi kami adalah tren TikTok dan budaya Indonesia. Kami menjelaskan ke teman-teman kelas E bagaimana keterkaitan antara tren TikTok dan perkembangan budaya di Indonesia. Alhamdulillah kami mendapatkan respon yang sangat positif dari teman-teman. Teman-teman juga aktif berpartisipasi dalam diskusi. Salah satu dosen kami, Ibu Nur Amalia, juga turut memberikan pendapatnya. Secara keseluruhan kami cukup puas dan sangat senang dengan hasil yang kami peroleh. Halo guys, kalian pasti tahu dengan yang namanya platform TikTok yang sering banget kalian pakai untuk nonton video atau nggak bikin video gitu. Tapi selain untuk kebutuhan entertainment, TikTok juga punya manfaat dan kegunaan lainnya loh. Salah satunya yaitu untuk melestarikan budaya Indonesia. Jadi aplikasi TikTok yang sering kalian pakai buat joget-joget itu bisa juga kalian gunakan sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat terhadap budaya Indonesia yang sangat beragam. Nah, kita sebagai generasi yang sering menggunakan sosial media, terutama TikTok, kita harus bisa menggunakan peran kita untuk mengenalkan kembali budaya-budaya Indonesia yang beragam sekali. Remaja cerdas, Budaya prioritas. Gen Z